Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, sahabatnya CN46 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi dengan kami yang insya Allah pada kesempatan saat ini kami akan menginformasikan salah satu tempat yang bersejarah juga di tanah Mekah ini, di tanah suci Mekah ini. Tempat tersebut tiada lain adalah Jabal Sur yang sekarang sudah terlihat di belakang saya ya. Nah, itu adalah Jabal Sur. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui pendakian ke Jabal Sur ini lebih lanjut, mari ikuti terus videonya, tapi jangan lupa sebelum itu like, subscribe, juga komen ya. Dan kalau seandainya nanti video ini dianggap bermanfaat, maka dengan keridhaan daripada para sahabat semua untuk menge-share ke sahabat-sahabat yang lain, ke teman-teman yang lain, atau ke media sosial yang lain. Yuk ikuti terus keseruan mendaki Jabal Sur ini. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah penampakan jalan daripada jalan untuk menuju ke Jabal Sur. Tidak terlalu terjal seperti halnya di Jabal Nur, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak Jabal Sur kurang lebih sekitar 1 jam 20 menitan. Adapun mengenai nama daripada Jabal Sur ini, dulunya terkenal dengan nama Jabal Adhal, dikarenakan ada seorang Sur bin Abdi Manaf yang menempati gunung ini, maka gunung ini barulah terkenal dengan nama Jabal Sur. Ada juga versi lain penamaan gunung ini dengan nama Sur yang bermakna lembu, dikarenakan gunung ini ketika dilihat dari kejauhan, maka gunung ini terlihat seperti halnya seekor lembu. Pada masa dahulu terdapat 2 jalan perbukitan menuju ke Gunung Sur ini. Yang satu terjal namun dekat, dan yang lainnya lebih mudah namun agak jauh. Jarak antara Gua Sur ini hingga kota Mekah tergantung daripada jalan yang digunakan. Oleh karena itu jarak ini bisa berbeda. Kira-kira jarak antara kota Mekah ke Jabal Sur ini kurang lebih sekitar 1 farsyah atau 2 atau 3 milan, dan kalau ditempuh kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Nah, adapun saat ini sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ke Jabal Sur ini sekarang sudah lebih dekat. Jaraknya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 km saja. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sejarah singkat daripada Jabal Sur ini adalah dimulai setelah selesainya Bai'atul Aqabah yang kedua, dan setelah Islam mendapatkan wilayah yang siap menampung mereka, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Ketika orang kafir Quraisy mengetahui kepindahan daripada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka orang kafir Quraisy mengadakan kesepakatan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kesepakatan itu sudah diambil oleh orang kafir Quraisy, maka malaikat Jibril memberitahukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta malaikat Jibril juga memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan untuk melaksanakan hijrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menuju rumah Abu Bakar untuk memberitahukan perihal tersebut, sekaligus meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi teman perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, para pembesar suku Quraisy sudah bersiap-siap untuk melaksanakan rencana mereka. Rencana sudah mereka susun di siang harinya secara sangat matang. Mereka telah memilih 11 orang daripada masing-masing suku untuk menunaikan tugas tersebut. Nah, ketika malam sudah tiba,
mereka bergerak ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari mengintai rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya dan berbuat sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaktuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka pada waktu yang sangat kritis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menerobos kepungan mereka yang saat itu penglihatannya Allah cabut sehingga tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengambil tanah dalam 2 genggaman tangannya dan menuangkannya di atas kepala orang kafir Quraisy. Hal tersebut diturahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Kemudian pada malam itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju rumah Sayyidina Abu Bakar. Sementara itu, para pengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menunggu waktu pelaksanaan eksekusi tersebut. Namun, seseorang datang melewati tempat mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Orang kafir Quraisy menjawab, "Muhammad." Maka dijawab lagi oleh orang yang barusan lewat, "Kalian telah tertipu dan gagal, demi Allah dia sudah pergi." Maka mereka segera masuk ke rumah Rasulullah SAW melihat seseorang di sana, dan ketika dilihat ternyata bukan Rasulullah SAW. Yang dilihatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar sudah berjalan cukup lama, maka sampailah ke Jabal Sur ini, dan Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sampai juga setelah perjalanan kurang lebih 1 jam 20 menit dengan istirahatnya ya. Sekarang kita sudah sampai di mulut Gua Sur. Alhamdulillah. Nah, inilah sahabatku, sahabat semua, sahabat CN46 dimanapun Anda berada. Ini adalah mulut Gua Sur ya. Nah, pintu goanya seperti ini, sangat kecil memang. Nah, kalau masuk harus jongkok begini. Nah, ketika sudah sampai di dalam, posisinya seperti ini ya. Nah, jadi tidak tinggi. Adapun di sini bisa dipergunakan untuk melaksanakan sholat, tapi dengan keadaan duduk. Tidak seperti di Jabal Nur ya, atau di Ghar Hira. Kalau di Ghar Hira sholatnya bisa berdiri, tapi kalau di sini tidak bisa, hanya duduk saja seperti ini. Nah, ini sudah dinding atasnya, jadi ukurannya hanya seperti orang duduk saja. Nah, disinilah sahabat semua Rasulullah SAW beristirahat sebentar ya, kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam.
untuk menghindari kejaran daripada orang kafir Quraisy Mekah pada waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, di sini sahabat semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membayangkan dalam waktu 3 hari 3 malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri di sini. Ya. Ini jalan untuk keluar ke belakang. Masya Allah, nggak ada orang sama sekali. Karena memang kebetulan yang naik hanya beberapa orang saja. Jadi di sini agak sepi, tidak sama seperti halnya di Gar Hira. Nah, seperti ini situasi kondisi di Jabal Sur. Ini mulai daripada pintu masuk Gua Sur atau mulut Gua Sur, terus di dalamnya seperti ini. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain kaum Quraisy sangatlah galau ketika mereka tidak juga dapat menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kaum kafir Quraisy segera mengumumkan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati. Setelah pengumuman tersebut, semakin banyak orang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh sampai-sampai ke segala penjuru arah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah tinggal beberapa langkah saja di depan Gua Sur. Abu Bakar sudah melihat kaki-kaki mereka tampak di mulut gua. Seandainya mereka menunduk sedikit saja, niscaya mereka segera menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar yang ketakutan, khawatir mereka akan menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan dengan bersabda, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bi isnain Allahu salisuhuma." Yang artinya, bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar dengan 2 orang di mana yang ketiganya adalah Allah? Mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar kembali tenang, dan akhirnya para pencari itu meninggalkan Gua Sur ini. Ketika upaya pencarian sudah mulai reda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap berangkat menuju ke Madinah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyewa Abdullah bin Uraikid al-Laitsi sebagai penunjuk jalan. Mereka telah berjanji untuk bertemu di depan Gua Sur ini setelah 3 malam berikutnya dengan 2 hewan tunggangan yang dibawa oleh Abdullah bin Uraikid. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar bertugas menyiapkan perbekalan untuk kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW bersama ayahandanya. Setelah segala sesuatunya siap, berangkatlah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dengan petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, yang mana Abdullah bin Uraikid pada waktu itu masih dalam keadaan kafir, tetapi dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menjadi penunjuk jalan dikarenakan kejujuran daripada Abdullah bin Uraikid sendiri. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah yang mengetahui berita perjalanan Rasulullah SAW dari seseorang. Namun, ketika jarak Suraqah sudah sangat dekat, berkali-kali kuda yang ditunggangi oleh Suraqah tersungkur, tidak dapat berjalan, tidak dapat mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya
dia membatalkan rencananya untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Suraqah sudah gagal mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali pulang ke Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar dan juga dipandu oleh Abdullah bin Uraikid melanjutkan perjalanannya untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penampakan Gua Sur ya, dari radius kurang lebih sekitar 10 meter. Sekarang semuanya sudah bersih dikarenakan sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan. Nah, jadi dulunya di sini itu adalah toko, tapi sekarang sudah dibongkar semua ya sahabat semua. Nah, kita bisa memandang seluas mungkin. Dan mulut Gua Sur ini lurus dengan Baitullah yang sekarang sudah terlihat. Jadi kalau dilihat dari mulut Gua Sur, Baitullah langsung lurus. Sudah terlihat di depan kita ini Masjidil Haram yang ada jam gadang besarnya. Inilah saja sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah singkat daripada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Jabal Sur ini yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiam diri selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Mudah-mudahan sejarah singkat ini bermanfaat. Kami doakan mudah-mudahan sahabat semua bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya sudah ada di depan pintu Jabal Sur atau mulut gua Jabal Sur. Tepatnya mulut guanya ada di belakang saya ini ya. Nih. Ini adalah mulut gua Jabal Sur. Nah, tidak luas sahabat. Dan di dalamnya pun hanya bisa dihuni kurang lebih sekitar 2 paling maksimal 3 orang, dan itu pun tidak dalam keadaan normal ya, hanya setengah duduk saja. Jadi setengah berbaring dan juga setengah duduk, hanya bisa dimasukin dengan cara seperti itu. Jadi kalau mau sholat di dalamnya, kita harus melaksanakan sholat dengan cara duduk, tidak bisa berdiri seperti halnya di Jabal Nur atau di Gharul Hira. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, disinilah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam ada di sini guna untuk menghindari kejaran daripada orang kafir Quraisy pada waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak akan melaksanakan hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesini dulu ya, untuk menghindari kejaran daripada orang kafir Quraisy pada waktu itu. Dan dimulainya kalau tidak salah itu hari Jumat, dan ketika dimulai hijrahnya Rasulullah SAW dari sini ke Madinah, itu Rasulullah SAW melaksanakan hijrahnya di pada hari Senin ya. Seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan sedikit kabar ini bisa membantu para sahabat-sahabat semua yang belum pernah ke sini, bahkan belum pernah mengetahui seperti apa kurang lebihnya Jabal Sur itu. Jadi tidak seperti halnya mungkin kita bayangkan seperti gua-gua di Indonesia, di negara kita ya. Kalau gua di negara kita mungkin kebanyakan itu kan luas di dalamnya, tapi kalau di sini Gua Sur ini hanya bisa dihuni di dalamnya kurang lebih sekitar paling maksimal itu adalah 3 orang. Itu pun dengan cara duduk ya, setengah duduk dan juga berbaring ya, seperti itu. Baik sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami akhiri ya, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalam. Jangan lupa sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau dirasa video ini bermanfaat, maka dengan keridhaan hati daripada sahabat semuanya untuk menge-share video ini ke teman-teman yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, atau ke media sosial yang lain.